Oke guys, kali ini gue mau cerita sebuah chapter buku yang menurut gue nih relate banget lah sama pengalaman gue. Judul bukunya The Subtle Art of Not Giving a Fuck, atau sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Nah, jadi di dalam buku ini ada sebuah chapter yang menurut gue ya cukup relate lah sama kehidupan gue. Nama chapternya itu adalah Anda Tidak Istimewa. Nah, jadi di sini tuh dijelasin kalau misalnya ketika lu merasa diri lu istimewa, ya kan. Nah, dalam artian istimewa nih, misal lu ini merasa lebih pintar dari orang lain, lu tuh merasa diri lu punya skill yang jauh melampaui orang lain, atau secara keseluruhan lu merasa diri lu nih lebih baik lah dari orang lain, merasa diri lu nih istimewa. Nah, di situ akan tercipta sebuah bias, ya kan. Kalau misalnya lu tuh merasa lebih dari orang lain, lebih baik dari orang lain, tapi kenyataannya tuh nggak kayak gitu. Misalnya contoh lah, lu nih pebisnis lah, lu seorang pebisnis. Nah, lu dalam beberapa tahun itu tuh lu dalam 1 tahun lu menciptakan profit yang lumayan gede lah. Terus lu merasa diri lu hebat, ya kan. Terus lu pamer-pamer ke orang lain. Terus lu merasa diri lu adalah raja dari pebisnis karena dalam setahun itu lu menciptakan profit yang lumayan, yang sangat besar, ya kan. Karena lu tuh merasa diri lu hebat, lu tuh jadi merasa tuh kayak nggak mau belajar lah intinya. Lu merasa udah paling sempurna, merasa paling istimewa, ya kan. Sehingga ya ketika tahun ketiga, tahun kelima misalnya lu tuh ditimpa sebuah masalah. Nah, lu tuh karena merasa diri lu nih selalu hebat, lu tuh nggak mau dengar kata orang lain, lu tidak mendengarkan saran orang lain. Nah, itu tuh yang pada akhirnya bakal berakhir buruk gitu. Karena kesombongan lu itu contohnya lah. Nah, bagian yang relate-nya adalah ini di gue sih, yaitu gue ini kan dari sebelum lulus sekolah gue ada belajar lah kan terkait untuk programming. Nah, gue belajar programming sebelum lulus kuliah, ya kan? Sebelum lulus sekolah gue belajar, terus belajar web development, ya kan. Nah, ketika gue lulus sekolah, lulus SMK, nah gue nih ngelamar kerja lah, ya kan. Ngelamar kerja, terus ya kerja sebagai developer selama 1 tahun, 2 tahun. Nah, ketika di tahun kedua nih, ya kan, gue nih memutuskan untuk kuliah lah kan. Memutuskan untuk kuliah. Ketika gue mau masuk kuliah ini, nah, gue ngerasa lah kalau misalnya diri gue ini sebagai mahasiswa baru, sebagai maba, gue ngerasa ya gue ini istimewa lah. Gue ini lebih baik daripada orang lain di kelas gue itu. Karena kuliah yang gue ambil adalah teknik informatika. Jadi dari sisi skill coding, ya kan, pengalaman kerja, gue ini lebih baik dari orang lain. Gue ngerasa ya orang lain apalah ini, paling baru belajar coding dikit-dikit, ya kan. Sebagai konteks, gue kuliahnya kan kuliah online. Jadi ya mahasiswa-mahasiswanya juga ternyata setelah gue masuk nih nggak bener-bener dari nol gitu. Semuanya nih punya ada backgroundnya masing-masing. Nah, ketika gue masuk kuliah, ya kan, ketika ditanyain sama dosen kan satu-satu perkenalan. Silakan perkenalkan satu-satu dan pekerjaannya sekarang. Nah, gue dengan PD-nya lah ya, gue open mic, gue memperkenalkan diri ya sebagai, ya nama saya Axel Latif, ya kan, saya seorang developer di sebuah perusahaan, ya kan. Ya udah oke lah. Nah, gue merasa diri gue kan hebat tuh di situ. Wah, gue ini adalah, ya kan, pengalaman. Nah, tapi ternyata ketika yang teman-teman kelas gue yang lain ini memperkenalkan diri, nah disitulah ternyata gue nih
lumayan dibilang ya ngedon lah, atau tertampar realita lah. Ternyata teman-teman gue ini nih pengalamannya lebih bagus jauh gitu ketimbang gue. Ada yang kerja full stack developer di perusahaan bagus gitu, terus ada yang punya pengalaman yang udah sampai ke luar negeri gitu. Sedangkan ya gue kerja ya di perusahaan yang belum terbilang besar. Nah dengan pengalaman ya sedikit doang gitu. Cuman ya karena gue merasa diri gue bagus ya di situ gue lumayan ngedon lah ketika tahu ternyata gue ini nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman gue yang lain. Itu cukup relate banget sih sama isi dari buku ini tentang Anda tuh tidak istimewa gitu. Jadi kesimpulannya, kedepannya sih mungkin ya gue sih akan selalu introspeksi diri sih. Kalau misalnya gue nih merasa ya sedang lagi merasa pinter lah misalnya, ya pasti gue bakal mencari yang sekiranya yang kurang dari diri gue nih apa gitu loh yang masih bisa diimprove gitu. Entah dari sisi tanggung jawab gue diperbagus, dari sisi kejujuran, dari sisi ya dan lain-lain lah. Daripada kita fokus kepada hal yang kita bagus, kepada hal yang kita merasa diri kita lebih bagus dari orang lain, lebih baik kita mencari atau fokus kepada hal yang kurang dari diri kita. Kalau dari buku ini dijelasin gitu sih. Jadi kalau misalnya merasa diri lu nih pinter teknis ya kan, daripada lu mikirin gue nih pinter teknis, pinter ngoding lah misalnya, pinter ngoding gue merasa diri gue adalah raja coding Indonesia lah. Tapi ternyata skill public speaking lu jelek nih. Nah daripada lu fokus ke skill yang bagus, lebih baik lu mikir nih, fokus gimana caranya gue memperbaiki skill gue yang kurang ini, yaitu adalah public speaking gitu. Ya mungkin secara singkat gitulah terkait chapter buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, chapter Anda Tidak Istimewa. Jadi bisa disimpulkan terakhir adalah saya Axel Latif ya, gue tidak istimewa lah. Mantap.